Dari kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dalam program Dufan Dunia Firman, di mana kami akan membahas secara biblikal firman Tuhan, apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang dengan judul The Ransom Price Paid, yaitu tentang harga tebusan yang dibayarkan. Ini bicara tentang darah Yesus. Tuhan Yesus ketika 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia, dunia itu seperti slave market. Apa itu slave market? Pasar budak. Karena manusia diperbudak oleh dosa dan di bawah sebuah penghukuman. Slave market. Di mana dalam pasar budak yang diperjualbelikan adalah budak. Nah, secara tidak sadar orang tidak percaya kepada Tuhan, orang tidak percaya kepada Yesus, itu mereka under the market yang disebut dengan slave market, pasar budak. Di mana untuk memiliki budak itu mesti dibeli. Dan kabar baiknya, Yesus Kristus, God, the highest bidder, put on the flesh and step it into the slave market earth. Jadi Tuhan sebagai penawar tertinggi, dengan harga penawaran tertinggi di pasar market itu, dia mengenakan tubuh daging karena Kristus Yesus itu firman yang menjadi manusia, melangkah ke pasar budak di bumi untuk menebus manusia menjadi miliknya. Dengan apa? Dengan cara dia mencurahkan darahnya. Nah, Yesus Kristus hadir di tengah dunia itu bukan karena kita manusia itu layak menerimanya, pantas menerimanya atau tidak. Bukan, tapi itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Nah, Yesus Kristus by his own eternal blood, dengan darahnya sendiri yang kekal, God paid the exceedingly great price to secure man's freedom from slavery sin. Jadi melalui darah kekalnya, Tuhan membayar harga dengan sangat mahal untuk menjamin kebebasan manusia dari yang namanya perbudakan dosa. Dan hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup membayar itu adalah Yesus Kristus. Dan satu-satunya, tidak ada manusia terhebat, terkaya, terpintar di dunia yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. So by his own eternal blood, God paid the exceedingly great price to secure man freedom from slavery sin. Tuhan membayar sendiri, memberi jaminan kebebasan pada manusia. Dan Tuhan menjadi penawar tertinggi. Tidak ada penawar tertinggi di dunia yang sanggup membayar dari perbudakan dosa ini. Dan kabar baiknya, saya dan saudara hari ini, oleh karena Yesus Kristus, kita telah ditebus. Kita menjadi milik Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam Galatia pasal yang pertama ayat 3-4, anugerah dan damai sejahtera bagimu dari Elohim Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah, perhatikan ini, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, supaya dia dapat melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Nah, dunia, kenapa firman Tuhan berkata dunia jahat sekarang ini? Karena dunia ini jahat. Orang kelihatannya beragama, beribadah, tapi di balik itu dia sedang dikontrol oleh namanya the power of the darkness, kuasa kegelapan, yaitu sin, dosa yang mengikat dia. Tapi Yesus datang untuk apa? Untuk membebaskan kita dari dunia jahat ini sesuai dengan kehendak Elohim Bapa kita. Jadi Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus menghendaki supaya kita yang masih ada di dunia, tapi kita lepas dari dunia yang jahat sekarang ini, yaitu dengan ditempatkannya kita. Yang pertama adalah kita ditebusnya melalui darahnya yang kudus, darah tercurah, kita diampuni, dibersihkan, disucikan.
Lalu yang kedua, kita ditempatkannya di dalam Kristus, di mana di dalam Kristus kita memiliki penebusan melalui darahnya, melalui darah Yesus. Untuk apa? Untuk penghapusan segala dosa kita. Jadi hari ini temanya adalah the ransom price paid, atau harga tebusan yang dibayar, yaitu darah Yesus. Darah Yesus itu darah yang mahal, tercurah. Tuhan sekali Dia menebus kita, itu sekali untuk selama-lamanya. Jadi selama-lamanya saya dan saudara adalah milik Tuhan. Saudara bisa kok tulis di kolom chatting atau katakan bersama saya, aku milik Tuhan. Nah, lalu respon kita apa nih? Yang terakhir, respon kita apa setelah kita ditebus menjadi milik Tuhan? Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, tidak tahukah bahwa bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakan Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Dulu status kita budak, melalui the ransom price paid, melalui penebusan dengan harga yang telah dibayar lunas oleh Yesus, kita ditebus. Kita sekarang menjadi milik Tuhan. Untuk itu menjadi milik Tuhan, apa respon atau anggapan kita, balasan kita kepada Tuhan? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan seluruh kehidupanmu. Muliakan Tuhan. Dengan melayanikah, berbuat baikkah, beribadah, punya waktu dengan Tuhan, atau engkau menunjukkan dirimu kepada orang lain bahwa engkau adalah milik Tuhan? Kesimpulannya adalah Yesus Kristus telah menebus kita. Ayo kita muliakan Tuhan. Kita tidak lagi berada, meskipun ada di dunia, kita tidak lagi berada di slave market, tetapi saudara ada di dalam Kristus. Bukan lagi pasar perbudakan, tetapi saudara berada di pasar, di mana saudara bisa sekarang ini masuk dalam pasar perbudakan dosa, tapi bersama Kristus. Untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa yang masih under the power of the slave market, untuk membebaskan mereka. Yuk, saat ini saya sampaikan kepada saudara bahwa hari ini engkau adalah milik Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan segenap hidupmu. Segenap hidupmu, saudara. Yesus Hamasiah, bless you.